Ya, shalom, silakan Bapak Gembala untuk dibuka mute-nya untuk memulai ibadah pemuritan. Shalom semuanya. Coba di absen siapa saja yang sudah hadir. Shalom, saya dan Ibu. Oh iya, siapa lagi? Ibu Kris, Ibu Gembala. Sis Popo, Ibu Sumarsi, Oh iya, Zarum. iya. Popo nggak kelihatan nih. Halo Bapak. Oh iya, ya, shalom. Halo. Ya, saya pakai baju merah ini berkenaan dengan gongsi facai. Kameranya nggak bisa Pak, itu di laptop Bapak dari Oh iya, kemarin. Itu oh warna gitu. oranye semua layarnya. Oh iya, tutup aja ya. Ya, Baik, kita akan memulai pemuritan kita hari ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Oh ya, bagikan. Apakah layar sudah terlihat? udah Pak. Sudah Oke. Pak. Ya, baik-baik. Ya, kita akan memulai pemuritan kita di tahun 2026 ini, baru yang pertama ya. Jumat 20 Februari 2026. Tema hari ini adalah menjangkau jiwa bagi Kristus. Ini tugas kita semua yang Tuhan berikan. Dengan subtema menjadi murid yang aktif dan bersemangat. Ya, untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa, marilah kita menjadi murid yang aktif dan bersemangat. Siapa belum masuk? Belum. Doa pembukaan, silakan Penatua Hadi. Terima kasih kepada Bapa di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa kalau pada malam hari ini akan ada pemuritan. Hari ini kami mau siapkan hati, mau dengarkan firman-Mu, Engkau berfirman dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap semangat ya semuanya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, yang di rumah ikut nyanyi semua. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau panggil kami untuk menjadi anak-anak Bapa, Engkau panggil kami untuk melayani, Engkau panggil kami untuk menjadi murid-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar terus kami belajar sebagai murid-Mu, bahkan suatu kali juga kami dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memuridkan orang lain, menjadi penjala jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini tema kita adalah menjangkau jiwa bagi Kristus. Sebagai subtema menjadi murid yang aktif dan bersemangat. Ya. Matius 28 ayat 19 nanti kita baca bersama-sama. Nanti Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 saya dengan Ibu Gembala. Nanti 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21 Ibu Kris. Roma 12 ayat 11, Arum dan Dipo, Kolose 3 ayat 23, Penatu Hadi Praganta dan Ibu Haryawati. Oh, Popo belum tertulis ya. Popo nanti, iya nggak bisa soalnya tempatnya beda, nggak bisa. Iya nanti Popo ulangi lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Siapa datang? Belum kelihatan. Siapa ada Siapa? Yevania ada. Belum ada suara. Ya. Oh ada. Ya nanti Siapa membaca ya dari 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Baik, kita akan membaca dulu dari Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat 19 dan 20 rupanya. Nanti kata kunya diganti dengan Tuhan Yesus, anak juga diganti dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kemudian dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang bagus. Ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, saya dengan Ibu Gembala. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, kemudian 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21, Ibu Kris dulu. Dibuka mute-nya mungkin. Silakan Ibu Kris dibaca 20 sampai 21. Ini suara siapa, Dipo? Ibu Kris, Pak. Ya, saya baca ulang aja ya, karena tadi signal dan nggak bisa kedengeran dengan baik. Yuk sama Ibu Gembala, ayat 20 dan 21, 1 Korintus 5. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Roma 12 ayat 11, Dipo Arum. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Ibu Penatua Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kemudian Popo, silakan. Kolose 3 ya Pak ya? Ya, boleh. Bentar Pak ya. Cepat siap-siap di 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21.
Udah, Popong? Bentar, Pak. Di mana sih, Pak? Di di ayat apa, Pak? Ntar dulu, Jepa udah dapat belum? Kalau udah dapat, Jepa dulu aja. Iya, iya. Kalau nanti Kolose 3 ayat 23, Oh iya, bentar, Pak. Jepa dulu ya. Silakan Jepa. Siap. Oh iya. 2 Korintus ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, silakan Popong, udah dapat. Terus ini sampai ayat 15 doang ya, Pak, di HP saya. Kolose 3, coba dapat belum? Kolose 3 ayat 23. Udah belum? Perlu Kolose 3. Ini nggak ada. Ada nggak? Alkitabnya sama nggak nih? Nggak ada, Pak. Nggak ketemu, Pak. Tidak ditemukan gitu. Oh ya udah. Saudara-saudara, kita dalam menyikapi tema tadi, mari kita belajar hal-hal sebagai berikut. Biarlah kita memperhatikan strategi yang praktis supaya kita bisa menjala jiwa-jiwa, walaupun memang untuk mendapatkan jiwa-jiwa itu Tuhan yang punya, Allah Bapa yang punya. Tapi kalau kita rindu, maka Tuhan akan buka jalan bagi kita sehingga kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, bahkan banyak jiwa. Itu sebabnya ada beberapa hal yang praktis yang perlu kita perhatikan. Namun sebelumnya, saudara, kita perhatikanlah bahwa kita rindu dalam hidup ini kita boleh memenangkan jiwa, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Seperti tadi yang dikatakan bahwa kita akan menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Kita adalah utusannya Tuhan Yesus. Kalau kita melakukannya, maka kita melakukannya untuk Allah Bapa, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk itu, pertama adalah mari kita membangun hubungan dengan orang-orang yang akan kita menangkan di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi sahabat mereka yang tulus sebelum kita menyampaikan Injil. Jadi jangan tiba-tiba kita menyampaikan Injil, maka biasanya ditolak kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang akan kita menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Memang saudara, di dalam negara kita tidak boleh menginjil sebenarnya kepada mereka, tetapi ini amanat agung Tuhan Yesus bagi kita. Maka untuk kita bisa menyampaikan Injil itu bagi mereka, maka kita harus menjadikan mereka sahabat kita. Begitu saudara, biar ada target-target yang kita rindukan supaya Tuhan pakai kita menjadi alatnya. Jadi strategi yang praktis adalah membangun hubungan ya sebagai sahabat ya dengan orang-orang yang akan Tuhan menangkan melalui kita. Yang kemudian yang kedua, marilah kita menjadi teladan di dalam hidup kita karena kita memang sudah berkewajiban hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak hidup di dalam daging. Kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Kalau dunia suka berbohong, maka kita sama sekali tidak boleh berbohong. Kalau dunia suka korupsi, maka kita sama sekali tidak boleh korupsi. Jadilah teladan. Jadilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa sama sekali, yang memberikan teladan, yang memberikan contoh yang begitu banyak kepada kita, dan dia menghendaki kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Biarlah kita menjadi teladan di dalam hidup ini. Makanya saudara, setiap hari kita mesti hidup dalam buah pertobatan. Terus kita introspeksi diri kita sendiri, supaya nanti buah Roh Kudus akan muncul di dalam kehidupan kita. Amin.
Strategi yang praktis yang berikutnya adalah kita bawa di dalam doa, ya, orang-orang yang kita rindu menangkan, kita bawa di dalam doa. Sebab doa itu dahsyat, karena nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Ya, ini ada kesaksian saudara pada waktu hari Sincia kemarin, ya, kami mengunjungi beberapa keluarga di gereja kita. Salah satunya kami kunjungi, saya dan Ibu Gembala kunjungi Ibu Simcong, ya. Nah, di dalam kunjungan itu kami bagikan ayat-ayat Alkitab di dalam kartu itu, dan pada waktu itu di rumah keluarga Oma Simcong itu ada banyak orang, dan ada yang mau duduk bersama dengan kami. Nah, pada waktu dibagikan kartu itu dan mulai dibaca, ternyata salah satunya yaitu anak daripada Ibu Simcong, siapa namanya? Yayu. Tiba-tiba menangis, saudara. Menangis sekali, ya, membaca ayat itu, melihat ayat itu, dan kami percaya ada lawatan Tuhan. Kita rindu dia juga dimenangkan, ya, untuk datang ke gereja kita, walaupun dia sudah Kristen, ya. Mungkin dia akan lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian di dalam doa kita, dalam doa syafaat kita terus tekun membawa mereka, sebut namanya di hadapan Tuhan Yesus. Ya, secara berkala kita terus berdoa karena itu target kita. Ya. Ya. Kemudian juga ada kesaksian di tempatnya Popo, ya, kakaknya Popo, siapa Kangkang, ya. Ya, sangat senang kedatangan kita, dan kita berdoa di sana. Ya, kita doain semua yang ada di sana. Puji nama Tuhan, saudara. Saya rindu juga Sincia kemarin, saudara juga menjadi berkat bagi orang-orang yang saudara kunjungi. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Strategi praktis yang berikutnya adalah mari kita bagi cerita dengan mereka. Ya, jangan masuk dalam Injil dulu, kita cerita dulu, ya, kepada mereka. Kalau saya biasanya kita cerita tentang hal-hal dunia dulu, lalu saya mulai katakan agama saya mengajarkan begini, bagaimana agama saudara, ya, biar dia cerita tentang agamanya, sehingga kita punya kesempatan bercerita tentang agama kita, tentang firman Tuhan Yesus. Nah, cerita itu harus menjadi sesuatu yang nyaman di antara kita. Jangan berdebat, ya, karena nggak ada gunanya kita berdebat. Kalau kita belum bisa berhasil sekarang, mungkin dalam berikutnya, dalam perjumpaan yang berikutnya. Sekarang saudara kita gampang, ya, berjumpa bisa melalui WhatsApp gitu kan. Ya, kalau dulu saya memenangkan satu jiwa, ya, selama 6 bulan saya datangi tiap minggu tuh. Akhirnya bisa berhasil. Pada waktu itu namanya Bapak Cecep. Ya. Nah, akhirnya dia menjadi ketua pemuritan di Harapan Baru 2. Nah, jadi ini pasti ada pertolongan Tuhan Yesus yang melawat mereka semua. Mari kita berbagi cerita, pada akhirnya kita berbagi cerita tentang Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, kita harus punya kerinduan memenangkan jiwa. Tanpa kerinduan, maka Tuhan tidak akan memberikan jiwa-jiwa. Kita rindu jiwa-jiwa bisa kita menangkan. Baru nanti kita percaya Tuhan akan bertindak karena kerinduan kita. Kalau kita rindu, maka Bapa di surga akan memberikan apa yang kita rindukan. Sebab penuaian adalah milik Bapa. Bapa yang menentukan penuaian itu, Bapa yang akan mengirimkan tuaian-tuaian bagi pekerjaannya di ladang Tuhan, di tempat kita. Ayat firman Tuhan Yesus yang kita baca tadi akan menjadi buah, ya, jiwa-jiwa yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, sedapat mungkin saudara, ayat-ayat tadi kita boleh renungkan, kita boleh mungkin sering baca supaya kita juga mendapat semangat, supaya kita tetap bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, menjadikan segala bangsa Tuhan Yesus.
Ya, inilah bagian firman Tuhan Yesus yang boleh menjadi bagian kita. Saya berharap nanti kalau saya kirim di grup Hati Kudus, saudara baca berulang-ulang ya supaya ini melekat di dalam kita sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Jangan kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita punya doa, kita punya kuasa. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Jadi pastikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau saudara masing-masing misalkan bisa memenangkan 1 jiwa saja ya tahun ini, maka akan terjadi pelipat gandaan di gereja kita. Ya, biar gereja kita tidak menjadi gereja yang mandul, tetapi gereja yang menuai banyak jiwa karena kita punya kerinduan di dalam Tuhan Yesus bahwa jiwa-jiwa akan Tuhan kirim ke gereja kita. Nah, untuk itu juga di gereja kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Beberapa waktu lalu, minggu lalu, saya datang ke satu bank, saudara. Aduh, satpamnya itu begitu ramahnya, ya begitu, pokoknya luar biasa lah. Ya, kalau orang dunia bisa begitu, kenapa kita tidak, saudara? Jadi kalau ada orang datang ke gereja, mari kita sambut mereka dengan sukacita, ya jadikan mereka objek, ya menjadi sesuatu yang berharga supaya mereka betah tinggal di gereja kita dan nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Ya, inilah pemuritan pada hari ini, singkat saja, tetapi isinya boleh kita renungkan, boleh kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya, sebentar Ibu Gembala katanya mau kesaksian. Silakan Ibu. Puji nama Tuhan, untuk penginjilan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, Tuhan gerakkan hati saya status firman Tuhan yang saya bagikan. Ya, puji nama Tuhan, ternyata ada 4 orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia respon ya, setiap saya status dia respon, langsung dia membaca. Itu tidak hanya sekali, udah berapa kali dia respon terus yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya sungguh bersyukur karena dia belum Kristen, dia belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia membaca status. Saya bersyukur dan saya rindu yang saya doakan mereka semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang membaca status itu supaya dia boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami damai sejahtera, dan dia boleh mengalami bisa percaya sama Tuhan Yesus. Itu doa saya buat 4 orang yang hari-hari ini membaca status saya tentang firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, puji Tuhan saudara. Saya perhatikan Ibu Gembala setiap hari ya dari tengah malam sampai pagi hari menyiapkan air firman Tuhan untuk dinaikkan ke statusnya. Ternyata memang ada beberapa orang yang respon bukan sekali 2 kali tapi hampir tiap hari mereka ya sebagian besar mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya, minimal mereka sudah membaca tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan Yesus. Ya, dan Ibu Gembala juga kasih respon mereka yang sudah membaca beberapa kali didoakan, terus kemudian di WA ya, WA yang positif, saya berdoa supaya kamu sehat-sehat, kamu diberkati. Wah, mereka senang sekali. Ya, saya percaya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amen. Karena Tuhan Roh Kudus juga turut bekerja. Ya, puji Tuhan. Satu lagi mungkin kesaksian Popo bisa mengajak mbaknya itu kemarin masuk ke dalam gereja, itu juga mujizat ya. Bisa ceritakan sedikit Popo? Iya Bapak, salam semuanya ya. Nama. Halo. Jadi saya bilang saya mau ke gereja, mau ikut ke? Iya mau, gitu kan. Setiap saya ibadah, menara doa puasa dia ikut dengerin gitu lupa. Oh, jadi iya.
Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Kalau orang bisa bertobat itu bukan karena kita, itu karena Tuhan Yesus. Bisa Ya. membedakan kan orang-orang seberang sama orang kita gimana gitu loh. Puji nama Tuhan apa ya. Dan pasti saya akan menjadi dia pelan-pelan Pak ya. Saya percaya nanti kuasa Roh Kudus bekerja Pak buat hidup dia Pak. Amin. Ya. Ya, kita mengucap syukur Popo sudah dipakai untuk beberapa orang ya. Salah satunya Ibu Susanti ya. Itu juga bisa datang ke gereja kita juga karena kesaksian dari Popo. Kemudian siapa yang pembantu yang dulu si yang sudah tidak ada di tempat kita lagi. Ya, jadi memang kita jangan sungkan ngajak orang, saudara. Masalah mereka mau atau tidak mau itu urusan dia sama Tuhan Yesus. Ya, tapi kita tetap ambil bagian untuk kita bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Ya. Yang terakhir, saudara, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang dikehendaki, yaitu murid yang antusias, murid yang semangat, murid yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, semoga kita menjadi murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Baik, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus ya dengan ucapan syukur, bukan dengan paksa, tetapi mari kita memberi dengan sukacita. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Apapun yang kami lakukan, firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan Yesus akan memberkatinya. Mau berdoa biar kami semua, bukan karena bisa kami, tetapi karena kami mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa, terlebih mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami bawa persembahan kami dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus. Biar kami bawa dengan hati yang bersuka cita dan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bapa di surga, kami bersyukur selalu ada kesempatan bagi kami untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi hamba-Mu, bahkan untuk menjadi sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengangkat kami menjadi berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Biar pemuritan pada malam hari ini sungguh melekat di dalam hati kami dan boleh menjadi satu kerinduan bagi kami tiap bulan, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa khususnya jemaat GBHT Kudus ya Tuhan untuk ambil bagian di dalam pemuritan tiap bulan ini. Berdoa juga pemuritan yang pada hari Minggu setelah ibadah, biar Tuhan juga melawat mereka yang mengikutinya ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Kami mengucap syukur buat hari ini, biarlah hari ini sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Haleluya. Sebelum kita terima berkat, tolong kita mau evaluasi dulu untuk pemuritan hari ini, khususnya untuk layar, untuk suara. Bisa Bapak Penatua Hadi dan Ibu Aryawati kasih evaluasi supaya kita bisa perbaiki di bulan depan. Ya, shalom semua. Shalom. Ini evaluasi apa aja ya Pak? Ya, apa aja, terutama zoom-nya sama layar sama suara, ya. Kalau untuk suara jelas, kalau untuk layar bagus, kelihatan semua, itu aja. Kalau yang lain belum tahu mau kasih masukan apa nih. Kalau kamu mau kasih, ya itu aja paling Pak. Kalau zoom-nya suara jelas, layar juga bagus. Gitu. Suara gitar juga jelas ya? Jelas. Oh iya, puji nama Tuhan. Enggak terganggu sinyal ya? Enggak. Semuanya bagus. Tadi suara Ibu Kris enggak jelas tuh kenapa ya kira-kira? Ibu Kris ada di mana? Itu tahu tuh Pak. Kalau suara Ibu Kris apakah di alatnya apa sinyalnya saya itu enggak tahu. Tapi kalau ini kan antara Pak Gembala yang menyampaikan dengan kita yang dengar itu enggak masalah sih. Ya, tapi saya mau menambahkan sedikit Bapak. Apakah ada kemungkinan pada saat Ibu Kris dia ikut Zoom, tetapi di bagian aplikasi lain terbuka, sehingga yang aplikasi yang dia buka itu mungkin dia lupa tutup sehingga suaranya timbul. Apakah seperti itu? Yang maksudnya menurut dugaan saya. Nah ini saya menjadi pertanyaan buat Kris, apakah Ibu Kris sebelum mengikut Zoom itu udah membuka aplikasi tertentu lupa mematikannya? Coba Ibu Kris apakah seperti itu ya Ibu ya? Evaluasinya lebih baik dari Ibu Kris, silakan Bu Kris. Iya coba Ibu. Soalnya tadi kan yang masuk bukannya dari apa ya, dari suara Ibu Kris, tetapi lebih ke background suara-suara orang lain. Ya, salam Bu, kedengaran nggak suara saya? Nah, sekarang bagus nih. Ini baru bagus. Iya Bu, tadi nggak kedengeran suara Bapak, kecil sekali. Oh gitu ya. Ya ini aja masih kecil, jadi saya harus tempelin nih ke kuping. Sampai panas kuping. Iya. Tapi suara kamu tadi nggak jelas sama sekali sih, semua orang bilang begitu. Iya nggak tahu kenapa ya Pak. Ya, padahal saya udah ngomong ke Bapak. Iya. Udah ngomong gitu tadi. Iya, udah ada suara sih, cuman nggak jelas suara apa gitu ya. Oke, nanti hari Minggu nanti kita coba lihat lagi ya.
Iya Pak. Dari Ini berisik lagi sekretariat, masjid. ya dari sekretariat ada evaluasi nggak? Udah Pak, udah oke, sudah bagus. Mungkin tadi kalau Ibu Kris yang kedengaran suara masjid ya, jadi mungkin ya mungkin juga bisa jadi ada aplikasi lain yang dibuka sehingga tidak bisa loudspeaker, atau memang Bu Kris nanti di itu aja mungkin kita ingetin atau kita ajarin lagi untuk zoomnya, untuk buka dan tutup mute-nya dan juga loudspeakernya Pak. Ya. Oke ya, cukup ya. Baik, saudara, kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari tadakan tangan kita mohonkan berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus di dalam hati, puji, terima kasih. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji, terima kasih. Amin. Silakan difoto dulu sebentar. Dimahal, sekarang dimahal. Ya, videonya bisa dibuka semuanya. Video kita nggak bisa warna kuning doang. Itu nggak ada. Untuk itu doang. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Ya, udah Pak. Yuk, 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha luar biasa, Tuhan Yesus maha kasih, Tuhan Yesus maha adil, Tuhan Yesus juru selamat kita semua. Shalom, shalom, shalom. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya.